Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Lutfi, saya mau bertanya kepada Kiai. Ini masalah aliran-aliran yang berkembang di Indonesia ini, aliran simpelan dari Islam. Ini sangat marak dan saya mau bertanya kepada Bapak Kiai, khususnya masalah Syiah ini. Karena Syiah ini juga mengaku bagian dari Islam. Sebenarnya Syiah ini siapa? Dan sejak kapan Syiah ini berkembang gitu? Munculnya Syiah gitu maksudnya Kiai. Baik, alhamdulillah. Akhina Ustadz Saifuddin Surur ya, iya, dari Pamekasan ya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan pada saya. Iya. Jadi kalau kita bicara Syiah, kita batasi harusnya. Iya. Kalau kita bicara Syiah itu kan macam-macam ya, artinya cabang-cabangnya macam-macam. Cuman karena kita di era yang sekarang, hidup di era sekarang, maka kita batasi. Syiah yang masuk di Indonesia itu secara jujur kita harus mengatakan bahwa itu Syiah yang dibawa oleh orang-orang yang berkiblat kepada Khomeini. Maka kita katakan bahwanya Syiah, kalau kita bicara Syiah secara mutlak di Indonesia, adalah Syiah yang bersumber dari Iran. Iya. Yaitu mereka adalah Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu adalah Syiah yang salah satu dari keyakinannya ini mengatakan bahwa kitab suci mereka berbeda dengan kitab suci umat Islam. Kan mereka juga ada kitab ya, kitab mereka yang judulnya itu Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Iya. Yaitu satu kitab kata kepastian bahwasanya kitab suci milik umat Islam yang 30 juz itu menurut mereka sudah tidak murni gitu. Nah, di dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Kafi itu dikatakan bahwasanya kitab yang murni ini jumlahnya 3 kali lipat dari kitabnya umat Islam, kitab suci umat Islam. Iya. Nah, sekarang kan perbedaannya begini jadi. Kalau kita mengatakan apa bedanya Islam dengan Kristen misalnya, itu kan terletak pada salah satunya kitab sucinya yang berbeda. Iya. Islam mempunyai kitab suci Al-Quran, Kristen mempunyai kitab suci Injil kan gitu. Iya. Maka Kristen bukan bagian dari Islam. Kenapa? Karena kitab sucinya berbeda. Iya. Nah, maka kalau kita melewati bab ini, berhubung orang Syiah sendiri mengatakan bahwa kitab suci mereka itu berbeda dengan kitab suci umat Islam, iya, maka tidak bisa dikatakan Syiah bagian dari Islam. Ya. Jadi saya ulangi. Nah, karena orang Syiah itu meyakini bahwasanya kitab sucinya itu berbeda dengan kitab suci umat Islam. Iya. Maka dengan demikian kita pastikan orang Syiah itu tidak lagi masuk dalam Islam karena kitab sucinya berbeda. Begitu Ustaz. Iya, iya. Ya. Soalnya dari kalangan mereka, dari kalangan Syiah itu mengklaim bahwa kitab sucinya Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama. Ya kan begini, klaim itu kan tidak harus sesuai dengan apa yang diyakini ya. Begini jadi, klaim secara lisan itu tidak bisa. Nah, kita ini tidak boleh menghukumi sesuatu dengan lisan, dengan katanya kan tidak boleh. Maka kita harus merujuk kepada kitab rujukan yang diakui oleh Syiah dari masa ke masa. Maka kalau kita melihat itu ada salah satu kitab namanya kitab Al-Kafi, yang di situ diakui oleh tokoh-tokoh Syiah dari zaman-zaman terdahulu. Oh iya iya. Nah, begitu. Iya iya iya. Ya. Seperti begini ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita ditanya apa kitab rujukan Anda gitu. Kita mengatakan salah satunya adalah kitab Bukhari. Iya, iya. Maka sejak zamannya Imam Bukhari sampai kapanpun itu menjadi rujukan. Oh iya iya. Kan begitu. Artinya kalau ada orang yang mengatakan saya Ahlussunnah wal Jamaah tapi menolak Bukhari, berarti itu bohong. Kan begitu? Iya iya iya. Demikian juga orang-orang Syiah. Orang Syiah Imamiyah mempunyai kitab standar. Ya, antara lain adalah Al-Kafi, ya, Al-Istibsar, ya, Man la yahdurul faqih, gitu ya. Nah, ini kitab-kitab ini mengatakan bahwasanya Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam sebagai kitab suci itu muharraf katanya. Iya, iya, iya. Nah, terus kalau ditanya di dalam kitab itu gimana perbedaannya? Ada beberapa perbedaan antara kitab suci umat Islam dengan mereka. Begitu? Iya. Contoh ya yang saya hafal ini ya. Kalau kita umat Islam membaca ayat dari surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina
fa'tu bi suratim min mithli. Iya. Kan begitu ya? Iya benar. Nah, tapi kalau versi Syiah berbeda, itu ada dalam kitab mereka, kitab rujukannya. Iya. Nah, bacanya begini jadinya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin fa'tu bi suratim min mithli. Oh. Ada tambahan. Ada tambahannya. Itu. Nah, ini kalau menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan sudah murtad ini. Oh iya. Artinya keluar dari agama Jadi Islam. keluar dari Islam ya. Itu permasalahannya di situ. Jadi masalah kitab sucinya yang berbeda. Soalnya begini Kiai, ini bukan hanya Syiah saja yang mengatakan bahwa kitabnya Syiah dan Aswaja itu sama, bahkan sama-sama Islam. Ini ada dari kelompok kita, katakanlah itu profesor dari golongan kita Aswaja mengatakan bahwa Syiah dan Aswaja sama Kiai. Jadi begini Ustaz ya, kalau pandangan saya ya, titel seseorang apa itu profesor, doktor itu tidak menjamin seseorang ini akidahnya benar, gitu loh. Oh begitu ya. Jadi yang kan kita tidak tahu juga di balik itu ada apa kan gitu ya. Karena orang ini ya mohon maaf ya, bukan kita mendiskreditkan orang yang mempunyai titel. Iya. Tapi kepentingan manusia kan macam-macam, ada kepentingan uang, kepentingan tahta, kepentingan dan lain sebagainya. Kadang-kadang titel seseorang itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan itu, ya. Iya. Fasilitas-fasilitas itu. Maka kalau misalnya ada yang mengatakan seorang profesor atau doktor yang lain sebagainya gitu ya, bahkan kiai barangkali ya, ini mengatakan bahwasanya antara Syiah dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu sama. Ini karena tidak mengerti. Iya. Tidak mengerti, satu, tidak mengerti hakikatnya dan tidak mempelajari hakikatnya, itu satu. Ya. Iya. Yang kedua, bukan tidak mengerti, tapi ada gorot, ada kepentingan lain, kepentingan jabatan, kepentingan uang, dana dan segala macam. Akhirnya menjual dia punya akidah, begitu Ustaz. Oh iya. Maka kalau menurut saya standar kita adalah kitab. Sebagaimana ini sudah tradisi warga NU, saya sebagai orang NU dan pengurus NU ini ya. Iya. Nah, standar kita bukan katanya fulan atau mungkin sekarang yang marak katanya Pak Said Agil, bukan itu. Standar kita adalah kitab. Nah, kitab sebagai panduan kita warga Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya warga NU saja, ya paling tidak ya kitab itu panduannya adalah kitab karangan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ya Ki Haji Hasyim Asy'ari sudah mengatakan bahwasanya Syiah itu sesat, ahlul bid'ah. Bahkan Syiah Imamiyah yang tadi saya terangkan itu dikatakan sesat. Ada yang lebih mending dan ringan, yaitu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini perbedaannya, kalau Syiah Imamiyah seperti tadi itu sampai ingkar terhadap kemurnian Al-Quran, sedangkan Syiah Zaidiyah ini cuma mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali itu lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Iya. Padahal sepakatan ulama sejak zaman dahulu kala, manusia paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka perkataan Syiah Zaidiyah yang yukhaliful jumhur, berbeda dengan jumhur ulama, yang jumhur ulama mengatakan setelah Nabi Muhammad paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sedangkan Syiah Zaidiyah mengatakan enggak, yang paling afdal setelah Nabi Muhammad adalah Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Iya. Ini menurut Ki Haji Hasyim Asy'ari ini menahlil bid'ah, sesat. Begitu, apalagi yang sampai mentakfir Sayyidina Abu Bakar, mentakfir Sayyidina Umar, mengatakan Sayyidina Abu Bakar kufur atau kafir, Sayyidina Umar kafir, sebagaimana yang biasa diucapkan dalam buku-buku orang-orang Syiah Imamiyah atau Syiahnya Khomeini. Iya. Begitu ya. Ya jelas ini adalah suatu kebohongan publik yang dilakukan oleh orang yang mengatakan bahwasanya Syiah dan Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah itu sama karena Qur'annya sama misalnya. Pasti saja orang Syiah tidak berani mencetak Quran sesuai dengan apa yang mereka yakini. Ya dunia berontak. Kan begitu. Mereka tidak berani karena mereka punya yang namanya akidah taqiyah, Ustaz. Taqiyah itu menyembunyikan sesuatu ya, pura-pura lah begitu. Nah, ini adalah versi Syiah yang pura-pura taqiyah sampai mereka mencetak Al-Quran persis seperti Al-Quran milik kita, cuman keyakinan mereka mengatakan ini Qurannya kurang Mas Ian. Itu loh permasalahan di situ. Jelas ya? Iya, jelas. Alhamdulillah Kiai. Begini soalnya Kiai. Jadi penjabaran Kiai tentang Syiah, jadi tidak mungkin lagi bahwa Swaja dan Syiah itu bisa disatukan Kiai. Ya jelas tidak mungkin ya, dalam akidah tidak mungkin kan gitu ya. Orang boleh berteman dengan Syiah seperti orang berteman dengan orang Nasrani dalam dunia dagang misalnya. Itu suatu hal yang kalau zaman sekarang suatu keniscayaan ya. Tapi masalah akidah ya tidak bisa.
Karena ini sudah di luar konteks akidah gitu. Dan mereka di luar Islam gitu. Kalau akidahnya dalam artian Syiah Imamiyah di luar Islam, tidak bisa disatukan. Begitu Ustaz. Ini yang lurus macam itu. Tapi tidak tahu kalau pemikiran bengkok-bengkok yang lain itu saya tidak tahu. Tapi yang lurus harus kita katakan demikian, bahwa mereka adalah akidahnya di luar Islam. Itu untuk akidah Syiah Imamiyah, Syiahnya Khomeini begitu ya. Syiah yang nyata-nyata mengatakan bahwasanya kitab suci mereka berbeda dengan kitab suci umat Islam begitu Ustaz. Dalam kitab-kitab mereka, bukan dengan lisan mereka. Gitu Ustaz ya. Iya. Begini Kiai, ini kan masalah Syiah yang tadi itu yang Kiai, bahwa Syiah yang dibawa oleh Khomeini. Kalau Syiah Zaidiyah itu gimana Kiai? Ya, Syiah Zaidiyah itu sudah tidak ada sekarang di dunia ini, bisa dikatakan ingkorot ya. Iya. Sudah hampir punah lah gitu. Yaitu cuman tadi ada sekelompok yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali itu lebih afdol daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Adapun amalia yang lain-lainnya sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sama persis. Hanya masalah tafdil, namanya Syiah tafdil. Itu pun gitu loh. Karena yukhaliful jumhur, berbeda dengan jumhur ulama. Oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikatakan bid'ah, ahlul bid'ah. Bid'ah di sini ada bid'ah sesat begitu Ustaz. Ini masalah Syiah. Kalau Wahabi itu apakah sama dengan Syiah kesesatannya gitu? Ya, tentu berbeda dalam satu sisi, tapi juga ada hal yang sama menurut saya. Jadi begini, kalau kita rajin lihat YouTube gitu ya. Itu kalau kita klik saja kesesatan Syiah, maka di sana ada tokoh-tokoh atau ya mereka orang-orang Syiah, kaum Syiah itu yang menyembah atau mengagung-agungkan, mengkultuskan ya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain gitu ya, sampai dalam lagu-lagu mereka yang mereka lantunkan itu seakan-akan mereka ini talbiyahnya itu bukan labbaik Allahumma labbaik kepada Allah. Ya, bukan labbaik Allah tapi labbaik ya Husain, labbaik ya Ali kan gitu. Ini berarti kan menuhankan Sayyidina Ali ya. Kalau orang Wahabi itu ada perbedaannya, tapi ada kesamaannya, itu mereka adalah ahli tajsim. Ahli tajsim yaitu orang yang menisbatkan tubuh atau badan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dikatakan Allah itu ya punya kepala seperti kita, punya mata seperti kita, punya tangan seperti tangan manusia. Bahkan di dalam hadis yang zilu rabbuna ila sama'id dunya, ya, Tuhan ini turun ke langit dunia. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu kan bisa ditafsiri, ditakwili rahmat Allah yang turun ke sama'id dunia, ke langit yang tampak dari dunia. Tapi kalau Wahabi tidak, ya Allah itu dengan zatnya turun ke langit dunia. Bahkan dengan kakinya begitu. Nah ini karena menisbatkan, menggambarkan bahwasanya Allah itu mempunyai kaki yang bisa turun dari arsy, turun ke mana? Ke langit yang paling rendah, yang tampak dari dunia. Ini namanya tajsim ya. Nah, karena tajsim, menurut para ulama bahwa orang tajsim itu ya sesat ya. Bahkan sampai kalau betul-betul menisbatkan Allah itu punya jisim semacam itu ya syirik kan gitu, murtad kan begitu ya. Kalau dia dari Islam ya murtad kan gitu ya. Di sisi lain orang Syiah mengatakan bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Sayyidina Ali. Nah, ada buku yang namanya Kecuali Ali. Nah, ada buku Zat sekarang. Namanya Kecuali Ali. Nah, itu begini lah. Kalau misalnya orang meyakini kullu syai'in halikun illa Ali, yang asli di dalam ayatnya itu kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali zat Allah. Kalau menurut sebagian pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah kan begitu ya, yang tidak rusak adalah zat Allah kan gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan mulku atau kekuasaan Allah kan begitu ya. Tapi sebagian pendapat mengatakan dari kita ya Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kullu syai'in halikun illa wajha. Wajah di sini adalah zatullah kan begitu. Sedangkan orang Syiah meyakini bahwa kullu syai'in halikun illa Ali, segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali Ali. Maka di sini mereka menyerupakan Ali dengan Allah atau dengan zat Allah. Berarti kan tajsim. Ya, sama-sama tajsim dengan orang-orang Wahabi kan gitu. Maka ini juga adalah suatu kesesatan yang nyata. Begini Ustaz, kalau antara Aswaja dan Syiah sudah tidak bisa disatukan lagi, katakanlah bahwa Syiah dan Aswaja ini ibarat air dan minyak. Kalau Aswaja dan Wahabi bisakah disatukan dia? Kalau kita bicara Wahabi yang murni ya, sesuai dengan keyakinan mereka ya tidak bisa, kan gitu kan. Cuman kan begini ya, Syiah ada cabang-cabang.
Wahabi ada yang cabang-cabang kan gitu ya. Oh iya ya. Syiah yang tidak sampai kepada irtidat, kepada murtad atau syirik, ya seperti Zaidiyah, ya kita masih bisa sebenarnya itu untuk apa namanya berkomunikasi gitu ya. Seperti juga Wahabi yang tidak sampai kepada taksim, hanya keyakinannya saja, misalnya kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, ahli maulid ya, ahli talqin, mereka tidak mau gitu ya. Nah, kalau itu sih masih bisa untuk diajak kerjasama. Tapi kalau sudah mereka masuk pada wilayah taksim sampai akidah, baik Syiah maupun Wahabi, yang nggak bisa diajak kerjasama. Kan figur penganut suatu aliran itu kan macam-macam ya. Ada yang ikut-ikutan gitu ya, kayak merasa gaya kan gitu, ini ada aliran baru ikut gaya kan gitu ya. Tapi ada yang memang dari hati mempunyai keyakinan semacam itu. Bahkan ada di antara kelompok-kelompok Wahabi ini ada tokoh-tokoh yang mengatakan, tokoh mereka, tokoh Wahabi itu, tujuan utama hidup kami adalah menghancurkan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begitu. Ada, kenapa? Dianggap makam Rasulullah ini banyak disembah oleh Ahlussunnah wal Jamaah, maka akan dihancurkan. Loh, kalau sampai demikian ya nggak bisa diajak kerjasama. Jelas ya? Ya, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih ilmunya, wawasannya yang telah disampaikan pada kita saya, dan saya ucapkan jazakallah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.